Shalom semua warga kerajaan, saya menyampaikan tentang influence dari bapak-bapak yang diurapi, yang memberikan influence baik maupun buruk buat keluarganya. Saya sebutkan tentang Elia, orang Tisbe, lalu kemudian Hazael, the son of nobody, dan yang ketiga ini adalah Jehu bin Nimsi. Aneh sekali, sebetulnya dia punya papa namanya Yosafat, tapi di dalam bahasa Indonesia kan Jehu cucu Nimsi, artinya he's fatherless. Dia dititipkan pada kakeknya. Berapa banyak di luar sana yang papanya minggat dan dipelihara oleh kakek neneknya. That's not so good. Karena kita tahu jangan pernah kakek nenek itu, opa oma, yaitu yang membesarkan anak. Pasti gak didisiplin. Cuma disayangi, diberkati, dikasih macam-macam ya. Untuk menebus kesalahannya masa lampau. Dan kita lihat dalam 2 Raja-Raja 9 ini, Elisa memanggil seorang dari rombongan Nabi, anak muda nih. Jangan anggap enteng orang muda. Ikat pinggangmu, bawa buli-buli berisi minyak ke Ramot Gilead, urapi cari Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Lalu kemudian urapi dia. Kemudian dia ketemu dan Yehu ini seorang captain, seorang sar, pemimpin. Tetapi saudaraku bukan pemimpin yang lalu tinggi. Sekali lagi, Tuhan bisa ngangkat orang dari dalam debu, oke?
Dan firman Allah berkata, telah kuurapi engkau menjadi raja dari Israel. Kemudian dia pergi, saudaraku, dia melarikan diri dan karena tugasnya selesai. Tapi pada saat itu kan ini kumpulan para panglima tentara Israel. Apa yang terjadi dengan orang tadi itu? Ya, akhirnya dia ngaku, dia mengurapi aku jadi raja untuk menghabiskan yaitu keturunan Ahab, seperti Tuhan membinasakan keturunan Yerobeam bin Nebat dan juga Baesa. Dan pada saat itu saudaraku, mereka semua berkata, Yehu raja. Kalau saudara perhatikan, pertama-tama itu kalau dia mengendarai kereta ini ya, kereta perang itu seperti orang gila katanya. Pernah ketemu orang-orang seperti itu? Ya, saudaraku, seperti mau menarik perhatian pada dirinya. Something very wrong, saudara. Tetapi kita lihat kadang-kadang Tuhan perlu orang yang seperti itu, ya, untuk membinasakan musuh-musuh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana di dalam kehidupan daripada Yehu, bahkan Isabel pun, ya, saat itu ketika dia masuk ke istana yang di Israel kerajaan utara, pada saat itu Isabel menghina dia. Hai Zimri, katanya, dia dipanggil Zimri, saudara. Aneh ya, saya punya teman orang kaya suka merubah nama orang. Hendro dipanggil Budi, ya toh. Rudi dipanggil Roni. Ada yang sengaja begitu, saudara. Tapi Zimri itu adalah suatu ejekan, sebab saudaraku, dinasti daripada Omri, yaitu ayah daripada Ahab, membunuh Zimri yang baru bertakhta 7 hari. Mungkin lain kali saya terangkan. Tetapi saudaraku, siapa di pihakku, kata Yehu, lemparkan dia ke bawah. Dan saat itu Isabel dilemparkan ke bawah, diinjak-injak oleh kereta perang. Dan kemudian saudaraku, bahkan anjing pun jijik kepada dia. Si penyembah berhala ini yang sudah membunuh banyak nabi-nabi Tuhan, bahkan tangan dan kakinya dibiarkan. Anjing pun tidak mau, saudaraku, ya, dimakan anjing. Luar biasa, tidak ada orang menguburkan. Dan kemudian badannya cuma jadi pupuk. Tetapi kita belajar di sini, adakah daripada kita yang selalu overacting? Mungkin kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua kita. Yehu, cucu Nimsi, tidak disebutkan dia putra daripada Yosafat. Tetapi mungkin ada saudara di luar sana, ada kabar baik buat Anda. Carilah seorang bapak rohani dan kau akan dipulihkan. Sama seperti Timotius. Timotius bapaknya seorang Yunani, penyembah berhala. Tetapi praktek daripada Paulus yang menjadi bapak rohani pada Timotius, dan dia menjadi rasul muda yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Be strong in the Lord. Haleluya. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan keadaan bumi belum berbentuk, gelap gulita. Maka saudaraku, dia berfirman, let there be light. Yesus tidak berkata kamu pelita kecil. You are the light of the world. Positional righteousness is instant. The moment you believe, He declares you righteous. Many hunger and thirst for revival. Many hunger and thirst for a move of God. But not so many hunger and thirst for a righteous life. Jesus says a city on a hill cannot be hidden. You may ignore it, you may dislike it, you don't want to have anything to do with it, but it cannot be hidden. It's telling you we're here. We represent something. We're shining. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen.
Lebih tinggi Tuhan dari segala apapun. Mengasihi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, mengasihi
Yesus dan dipuji, amin. Sekali lagi berikan mulai dari Alkitab, haleluya. Hari yang berarti,
teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Bersama-sama kita nyanyikan. Sehari aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan seperti pelangi. Sehabis hujan. Katanya video genteng itu paling dekat sama surga. Kenapa? Karena genteng itu kan dari tinggi ya.
Ya, hari ini kita akan belajar bicara tentang keluarga, ya, family as ministry, keluarga sebagai pelayanan. Bisa PowerPoint-nya? Oh, lagi error ya. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Maleakhi, itu perjanjian lama, dan kitab Maleakhi adalah kitab yang terakhir, ya. Jumlah kitab perjanjian lama itu ada 39, jumlah kitab perjanjian baru itu ada berapa? 27. Haleluya. Totalnya berapa Bapak Ibu? 66. Apakah itu kebetulan? Tidak, ya. 66. Kalau kita baca tentang bagaimana Tuhan ketika memerintahkan Musa membangun bait suci itu, kemah suci zaman dulu disebut, ya, maka Musa diperintahkan untuk menaruh di dalam rumah kudus itu ada meja roti sajian, itu harus disediakan roti 6 tumpuk, ya, 66. Itulah Alkitab yang saudara sekarang ini pegang. Haleluya, ya, jadi luar biasa. Bisa? Ya. Keluarga yang kuat, ya, dan sehat adalah keluarga di mana semua yang ada di dalamnya saling melayani. Setuju Bapak Ibu? Keluarga yang kuat adalah keluarga yang di mana seluruh anggotanya itu saling melayani. Suami melayani istri. Ada amin Bapak-bapak? Istri melayani suami. Ketika mereka punya anak, sebagai ayah dan ibu, mereka melayani anak-anak. Ketika anak-anak sudah dewasa, maka anak-anak melayani orang tua. Saudara, kalau kita lihat suami melayani istri, wow, suami bukan bos, amin. Suami tidak boleh otoriter, karena kalau itu ada, maka dia tidak punya hati untuk melayani anggotanya, ya, keluarganya. Istri melayani suami. Istri juga tidak boleh dominan. Kalau seorang istri dominan, maka dia akan sulit untuk melayani. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat suami melayani istri, istri melayani suami, ini sangat penting sekali, ya. Saya ingat bagaimana ketika saya sakit tipes, gak bisa bangun, bergerak saja, mau cuci piring aja gak bisa. Jadi dia kalau bergerak itu karena panas tinggi, makannya itu pahit sekali. Jadi yang masakin saya itu suami, puji Tuhan, ya. Suami melayani istri. Nanti ketika suami sakit nggak bisa juga ngapa-ngapain, maka istri juga harus melayani dengan sepenuh hati. Kalau itu ada, maka saya percaya keluarga itu merupakan keluarga yang sehat dan kuat dan pasti diberkati Tuhan. Amin. Tapi bayangkan ketika istri sakit, suami tidak melayani. Bukankah istri yang harus melayani suami? Berarti suami gak pernah melayani istri. Kalau sakit gimana? Ya berusaha. Kamu harus berusaha bangun. Wah, istri langsung kepahitan. Ya gak Ibu? Ya. Saudara, ketika kita mengerti gambaran suami istri, suami adalah gambaran Kristus, Yesus Kristus Tuhan sendiri. Tuhan pernah berkata seperti ini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang suami, seorang ayah itu sebenarnya lebih utama melayani. Amin. Karena apa saudara? Karena suami adalah gambaran Kristus. Suami adalah gambaran daripada Yesus Kristus Tuhan sendiri. Yesus Kristus Tuhan sendiri tidak pernah ingin dilayani, tetapi dia selalu ingin melayani, ya. Karena itu zaman sekarang ini agak kebalik. Jadi suami harus melayani istri. Pokoknya istri itu harus melayani suami dalam semuanya. Saudara, kalau suami mengerti, ya, ketika dia tahu bahwa dia membawa gambaran bagaimana dia sebagai kepala adalah gambaran daripada Kristus Yesus sendiri yang melayani jemaat, yang melayani istrinya, yang melayani tubuhnya, maka saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya
rumah tangga anak Tuhan tidak akan ada yang bisa menggoncangkan. Amin. Kenapa zaman sekarang banyak rumah tangga goncang? Karena ketika suami menganggap diri bahwa istri harus melayani suami, itu betul. Tetapi jangan lupa yang sebenarnya lebih kuat untuk melayani itu adalah pribadi seorang ayah atau suami. Ada amin? Saudara, saya pernah jalan sama teman saya tempat rekreasi. Dia bawa 2 anak yang kecil-kecil. Dia sibuk dengan anaknya yang kecil-kecil itu, ya. Dia gandeng tangan kiri, jalannya itu agak bukan jalan aspal, mulus begitu ya. Jalannya agak belepotan. Jadi dia repot mengurusin anak. Terus suaminya itu, saudara yang dikasih Tuhan, masukin tangannya di saku sambil jalan, dia tinggalin istrinya agak jauh. Saudara, anak-anak ini melihat gambaran seorang ayah, ya. Gambaran seorang ayah yang seharusnya ketika mamanya menggendong istrinya, menggendong 1 anak pegang dan juga ada bawa bungkusan, seharusnya sebagai seorang suami yang mengerti bahwa dia yang harus lebih dulu melayani keluarganya, maka sudah seharusnya dia mundur ke belakang dan dia bantu istrinya menggendong anaknya kah, atau memegang anaknya yang lagi sakit. Saudara, kalau itu ada, maka seorang anak melihat figur seorang ayah, gambaran daripada Kristus yang melayani, maka saudaraku, saya percaya generasi akan menjadi generasi yang luar biasa. Karena banyak suami, banyak bapak-bapak tidak menyadari bahwa dirinya ini sedang membawa gambaran Kristus Yesus sendiri. Amin. Kenapa banyak generasi sakit hati, luka batin dengan bapaknya, ayahnya? Karena saudaraku, banyak para suami, banyak para ayah tidak menyadari bahwa dia digambarkan laki-laki sebagai kepala dalam rumah tangga, gambaran daripada Kristus Yesus Tuhan sendiri. Haleluya. Next. Pelayanan pertama ternyata bukan di gereja, tetapi justru yang pertama adalah dalam keluarga kita. Ada amin? Ketika kita bisa melayani keluarga dengan baik, pasti kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa di pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi pasangan muda benar-benar diperhatikan. Pelayanan pertama ternyata bukan di gereja, tetapi justru yang pertama adalah dalam keluarga kita. Ketika kita bisa melayani keluarga dengan baik, pasti kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa di pekerjaan Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius ayat yang pasal yang ketiga. Mari kita lihat pesan kepada generasi muda. Rasul Paulus memberi pesan, mengingatkan kepada Timotius. 1 Timotius pasal 3 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? 4 lebih dulu ya. Coba 4. Ternyata saya nggak berat. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Saya percaya kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati anak-anaknya ketika dia sebagai suami, sebagai ayah, dia membawa Kristus, gambaran Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga. Dia melayani lebih dahulu keluarganya. Saya percaya dia pasti akan dihormati oleh anak-anaknya. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kenapa anak tidak menghormati ayahnya? Tanda tanya besar. Pasti ada yang kurang, ya. Pasti ada yang salah. Karena apa? Karena suami memposisikan dirinya bukan sebagai pelayan seperti Kristus datang untuk melayani, tapi sebagai bos, ya. Ada roh otoriter yang menguasai. Karena itu kenapa suami bisa kasar, saudaraku? Kristus Yesus tidak pernah
tangga. Kalau tidak saudara, maka dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika dia menghadap Yesus Kristus Sang Raja itu saudaraku, maka Tuhan akan bertanya, engkau tahu suami adalah kepala istri, suami adalah kepala daripada tubuhnya istri. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan akan bertanya, kenapa melakukan KDRT? Kenapa melakukan kekerasan? Kenapa kau kasar dengan istrimu? Tidakkah kau tahu bahwa istri itu gambaran daripada tubuhku sendiri? Aku tidak pernah berbuat jahat atau mengasari jemaat. Tuhan selalu mengasihi jemaat. Amin. Karena itu saudaraku, peran laki-laki sangat luar biasa. Ini merupakan penting sekali ya, seorang pemimpin ketika mengerti posisinya. Next. Mari kita lihat bagaimana cara melayani keluarga sendiri. Kita bisa belajar saudaraku dari keluarga Nuh ya. Mari kita lihat dari sekarang. Melayani dengan membangun mesbah keluarga ini mulai sangat berat ya untuk dilakukan. Karena apa? Karena waktu begitu singkat, kesibukan, dan juga mudahnya orang sekarang capek ya. Karena apa? Makanan enak, kolesterol tinggi ya kan? Sekarang itu saudara, kalau kita lihat di pinggiran jalan itu es teh jumbo hanya Rp3.000. Kalau udara lagi panas pasti kita tergiur untuk minum. Tetapi saudara tahu bahwa tubuh kita ini nggak boleh terlalu banyak hal yang manis-manis. Karena itu katanya seorang hamba Tuhan, makanannya kolesterol. Karena itu kenapa saudaraku, saya dulu juga nggak tahu dan saya akhirnya menyadari. Dulu waktu saya pindah ke sini, kan suasana di Banyuwangi kan, apalagi 10 tahun yang lalu kan agak sepi ya. Jadi kita sering kafe, nongkrongnya di kafe. Nah nongkrong di kafe itu, saudara, yang kita cari itu apa? Minum-minuman yang manis, teh tarik kan manis ya. Jadi saya sering minum itu, saudara. Itu malam jam 9:30 ya. Terus makan cemilan gorengan. Saudaraku, akhirnya apa yang terjadi? Gak berapa lama dada saya terasa sakit. Tengah malam sampai suami saya, kamu kenapa? Gak tahu, badanku kok gak enak, perasaanku kok gak enak. Kayaknya gimana gitu, kayak orang itu ketakutan, gak karuan ya. Akhirnya saudara, karena ini kayak muntah-muntah, akhirnya saya dibawa ke UGD. Ternyata suami saya juga merasakan pegal-pegal yang luar biasa. Kalau tidur itu saudara mau balik badan aja rasanya susah sekali, sakit semua. Akhirnya dibawa ke UGD. Singkat cerita, dokternya bilang, ibu bapak udah pernah cek kolesterol? Tidak pernah, coba dicek ya. Saudara, baru saya menyadari bahwa ketika kita usia kita sudah, apalagi mau kepala 5 saudara ya, jangan coba-coba kita seperti anak ABG makanya ya. Jadi saudara, singkat cerita, dicek kolesterolnya ternyata tinggi. Wah, ini harus cepat diturunkan ya Bu ya, minum obat kolesterol. Tetapi saudara tahu, kalau kita terus minum obat kolesterol, maka kita tahu bahwa obat itu racun, ya kan? Kalau itu terus kita konsumsi, maka itu sangat akan membahayakan hidup kita. Organ-organ tubuh kita akan kena dampaknya. Akhirnya saudara, mulai situ saya belajar bagaimana menetralkan ketika kita makan. Kita netralkan setiap hari. Akhirnya puji Tuhan, ya. Kolesterol jadi bagus, tensi jadi bagus, semuanya puji Tuhan sehat ya. Haleluya. Jadi saudaraku, Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan sayang sama kita. Karena itu saudaraku, kenapa di hari-hari sekarang berdoa itu sangat sulit? Ke-1, karena aktivitas yang sangat padat. Kedua, waktu yang sangat singkat. Dan yang ketiga, makanan kita membuat tubuh kita mudah ngantuk, ya, mudah ngantuk. Beda dengan zaman dulu. Di sini dikatakan Nuh adalah seorang suami dari 1 istri dan juga ayah bagi ketiga anaknya laki-laki.
Sem, Ham, dan Yafet. Nuh adalah seorang yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan sebab dia melakukan yang benar dan tepat. Ia memulai kehidupan yang baru di bumi ini dengan membangun mezbah untuk Tuhan. Ini penting, saudara, sangat penting. Ini akan menentukan masa depan anak-anakmu, masa depan bangsa ini, masa depan, saudaraku, kehidupan kita selanjutnya. Kita lihat, saya lompat saja. Saudara, kita lihat, kita baca dulu. Bapak Ibu baca ayat genap, saya ayat dari 3, 2, 1. Lalu segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera. Lalu diberikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang di dalam dan dari segala burung di dalam dan tidak beberapa itu. Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian, adalah kitab bagaimana Tuhan memusnahkan manusia di bumi ini juga hewan dengan air bah, dan hanya satu keluarga yang dikasih Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Ketika Nuh selama 40 hari di kapal itu, saudara yang dikasih Tuhan, dia keluar dan semua air sudah surut. Yang terutama dia lakukan, perhatikan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Next, kita lihat lagi. Ayat ganjil, Bapak Ibu, ketika Tuhan mencium persembahan harum itu, berfirman Tuhan dalam hatinya, aku takkan membentuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun dia timbulkan hatinya dan jahat dan segala kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala hidup seperti yang kurang. selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu Allah memberkati anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum yang dibuat oleh Nuh, saudara perhatikan, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Waduh, luar biasa. Mari kita lihat berkat-berkat ketika seorang anak Tuhan membangun mezbah. Next. Saudara perhatikan, respon Tuhan terhadap persembahan di atas mezbah yang dibangun. Pertama, saudara, Tuhan mencium persembahan yang harum. Ketika anak-anak Tuhan bangun pagi-pagi membuat mezbah doa, saudaraku, sesungguhnya Tuhan sedang mencium bau yang harum. Apa jadinya ketika anak Tuhan bangun langsung main HP? Apa jadinya ketika anak Tuhan bangun, saudaraku, pagi-pagi sudah sibuk baca yang lain-lain? Saudara, maka Tuhan sangat dibuat sedih hati. Ya. Yang kedua, kita lihat dampak dari seorang anak Tuhan yang suka membangun mezbah doa, mengawali hari seperti itu, mengawali hari yang baru, bumi diberkati Tuhan. Ada amin? Kutuk disingkirkan. Aduh, ini luar biasa, saudara. Saudara tahu, begitu banyaknya dosa yang dibuat manusia di bumi ini, kutuk berdatangan. Karena itu jangan marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok bencana gak berhenti-berhenti datang? Tuhan, kenapa kok sakit penyakit bermacam-macam bermunculan? Semua itu akibat dosa yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Karena itu, saudaraku, sangat penting anak Tuhan sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, harus membangun mezbah doa. Kalau saudara punya anak-anak, ajarkan mereka membangun mezbah. Supaya apa? Masa depan mereka diberkati. Amin. Buktinya mana? Buktinya Nuh dan anak-anaknya Allah Bapa dari surga melepaskan blessing. Amin. Saudara, saya percaya ketika mezbah dibangun, Tuhan sangat disenangkan.
Next. Misbah doa keluarga, ataupun mungkin saudara belum keluarga, saudara mengadakan misbah doa pribadi adalah salah satu solusi untuk mengatasi setiap persoalan yang terjadi dalam keluarga. Saudara setuju? Dari mana kita tahu bahwa itu solusinya? Ketika kita mengadakan misbah bersama anak-anak, saudara, disitulah sang ayah atau ibu bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan firman, dan saat itu ketika hadirat Tuhan ada, Roh Kudus akan menuntun. Anakmu sedang ada dalam kesulitan, anakmu sedang berbuat dosa, dia bisa memberitahu saudara. Ya, anakmu sedang marah denganmu, dia bisa memberitahu. Dan saat itulah saudaraku, rekonsiliasi bisa terjadi. Atau Tuhan tiba-tiba taruhkan bahwa akan ada sesuatu hari ini yang terjadi, akan ada bencana yang datang, Tuhan bisa beritahu. Dan saat itu ayah atau ibu mengangkat doa, Tuhan lindungi keluarga dari bencana, dari sampar sakit penyakit apapun. Wah, luar biasa saudara. Itu sangat indah sekali, ya. Mesbah doa keluarga sebagai sarana untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bayangin saudaraku, menyebut diri anak Tuhan tapi gak pernah mau berdoa, ini tanda tanya besar. Berdoa itu adalah saudara ngomong sama Bapakmu yang ada di surga, amin. Saudara punya Bapak di bumi, paling bisa usianya puji Tuhan, kalau bisa 80, 90, puji Tuhan. Tetapi ingatlah, saudara diciptakan di bumi ini, saudara punya Bapa di bumi dan punya Bapa di surga. Amin. Saudara mau di kamar mandi, saudara bisa berdoa, Bapa. Kalau saudara sakit berhari-hari tak sembuh-sembuh, saudara bisa berdoa, Bapa, aku sakit, sembuhkan aku oleh biru-biru Yesus Putra yang tunggal. Lu enak saudara punya Bapa yang sangat baik, amin. Tapi saudara bisa, kalau Bapak jasmani lagi berada di kantor dan kita lagi kesakitan, yang saudara panggil siapa? Pasti Bapak di sini, ya. Jadi saudaraku, membangun mesbah itu sangat penting, juga mengajarkan di generasi anak-anak kita. Kamu, bapakmu ini umurnya tuh gak bisa sampai 1000 tahun, 100 tahun aja udah untung, ya, 70 tahun aja udah untung. Tapi kamu ingat ya nak, kamu punya Bapak yang gak berhenti menjaga kamu 24 jam, jamin pasti sangat bertanggung jawab. Ada saudara? Saudara harus bisa mengajarkan anak-anak generasi kita tuh seperti itu, supaya mereka nanti saudaraku dimanapun mereka berada, Bapak mereka ada jauh dari mereka, mereka ingat, aku punya Bapak yang baik yang ada di dalam surga. Haleluya. Saudara, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak jasmani kita mengecewakan kita, ingatlah ada Bapak yang kekal yang mengasihi kita. Amin. Luar biasa saudara, ya. Suatu hari ketika kita komsel, saya tanya dengan beberapa anggota komsel, apa tujuan Tuhan menciptakan keluarga? Melahirkan keturunan ilahi yang serupa dengan Dia. Artinya saudara, kalau serupa dengan Dia, berarti serupa dengan apa yang Yesus Kristus lakukan. Next. Coba kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sangat penting sekali mengawali hari yang baru dengan membangun mesbah untuk Tuhan. Miliki gaya hidup yang suka membangun mesbah, sehingga anak cucu kita juga akan suka membangun mesbah untuk Tuhan. Amin. Saya nggak punya anak, ya. Tapi saya berdoa, saya ingin punya banyak anak-anak rohani. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita kasih teladan bagi anak-anak rohani? Tentunya sebagai orang tua rohani, yang pertama sangat penting untuk mengawali hari yang baru dengan membangun mesbah, untuk mendoakan jemaat yang Tuhan percaya. Amin.
Saya percaya saudaraku, itulah merupakan kebahagiaan Tuhan dan juga kebahagiaan kami ketika melihat jemaat bertumbuh, berbuah lebat. Kalau saya melihat generasi muda-muda sudah melayani Tuhan, itu luar biasa, ya. Dan saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa serahkan kekuatanmu, usia muda untuk Tuhan, maka engkau akan menjadi orang yang sangat luar biasa bagi kemuliaan nama. Amin. Saudara, kalau lihat banyak anak-anak muda melayani di sini, dan saya percaya kita nabi-nabi Tuhan banyak bernubuat bagaimana gereja kita akan dipercaya banyak anak-anak muda yang akan berdatangan dari utara, timur, selatan, barat untuk melayani dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Next. Saudara perhatikan, kita nggak usah baca, saudara bisa baca ayat-ayatnya di dalam kitab Kejadian. Abraham, seorang ayah, seorang bapak, suka membangun mezbah bagi Tuhan. Ketika dia punya anak bernama Ishak, karena dia melihat figur ayahnya, teladan ayahnya suka membangun mezbah, maka nurun saudara. Anaknya juga suka membangun mezbah. Haleluya. Kemudian Ishak memiliki anak bernama Yakub, berarti cucu Abraham. Maka cucunya juga suka membangun mezbah bagi Tuhan. Itu luar biasa, ya. Terus turun, ya. Tuhan memberkati orang-orang yang suka membangun mezbah bagi. Next. Jadi saudaraku, gaya hidup membangun mezbah harus dimiliki setiap keluarga, karena itu bekal untuk anak cucu. Kita lihat saudara, Yesus memberi teladan dan mengajarkan murid-muridnya untuk membangun mezbah terlebih dahulu. Di dalam Markus 1 ayat 35, Yesus mengawali hari dengan membangun mezbah doa. Kita coba buka ayat ini, pasal ini, kitab ini, Injil Markus pasal 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, sama seperti waktu Nuh mengawali hari. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, ketika anak Tuhan, manusia percaya kepada Yesus, Yesus Kristus Tuhan ada di dalam diri dia, berarti saudaraku, dia adalah orang yang suka membangun mezbah, karena Yesus suka membangun mezbah. Amin. Pagi-pagi benar, saudara, sesibuk apapun, usahakan saudara pagi-pagi benar cari wajah Tuhan, ya. Jangan cari yang lain, maka keturunanmu akan menjadi keturunan yang diberkati. Kembali ke PowerPoint. Tuhan Yesus berpesan di dalam Matius pasal 26 ayat 1, berjaga-jaga dan berdoalah. Ini juga membangun mezbah, Bapak Ibu. Ya, ternyata di dalam kita membangun mezbah, kita berjaga-jaga. Tuhan, tolong anakku Tuhan yang saat ini sedang belajar di luar negeri misalkan. Tuhan, lindungi anakku Tuhan yang lagi studi misalkan di kota lain. Saudara, itu mezbah yang dibangun. Tuhan, tolong suamiku Tuhan yang saat ini sedang bekerja di luar kota. Tuhan sertai ketika menyeberang di laut, ketika naik pesawat di udara. Saudara, itu mezbah doa. Penting saudara. Bangun pagi-pagi saudara. Ketika engkau mau menghadap dosen, Tuhan Yesus tolong Tuhan, engkau berkati dosenku Tuhan, supaya dia Tuhan, apa yang kusodorkan tidak dipersulit, dipermudah semuanya. Itu mezbah. Haleluya. Aduh saudara, penting banget, penting banget. Saya kalau pergi ke Bali, jauh-jauh hari saya sudah berdoa, Tuhan,
Kalau nanti tanggal sekian saya pergi, berikan Tuhan laut yang tenang, cuaca yang cerah. Itu mesbah, saudara. Itu penting. Amin. Jangan ketika di dalam kapal tiba-tiba ombaknya besar, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akan beda hasilnya, saudara. Ya. Ada seorang hamba Tuhan bersaksi bagaimana dia bersama istrinya ketika pesawat goncang, saudara. Bukan pesawat, ada gempa. Dia berada di hotel ya, tingkat yang tinggi. Dia heran istrinya, kamu kenapa santai sekali? Kamu kok gak takut? Dia bilang, kenapa masih takut? Ternyata saudara, istrinya ini adalah seorang yang suka membangun mesbah. Dia percaya, aku sudah pagi-pagi hari, aku sudah serahkan sama Tuhan. Hidupku terjamin di tangan Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, sangat penting kita semua anak-anak Tuhan membangun mesbah. Yesus tahu ada banyak musuh di bumi ini, ada banyak masalah di bumi ini. Ketika badai bersilih berganti akan datang, maka saudaraku, mesbah doa mengawali hari yang baru akan membuat kita menjadi tenang dan percaya Tuhan, Engkaulah penolongku yang ajaib. Amin. Luar biasa, saudara ya. Jadi mulai sekarang saudara yang belum membangun mesbah di pagi hari, mari kita cari wajah Tuhan. Di ayat yang terakhir, pasal yang terakhir Matius 6 ayat 33. Carilah dalam kerajaan Allah, itu bicara membangun mesbah. Ya. Dan kebenarannya. Ketika anak Tuhan datang ke tempat ini melayani, pastikan bangun mesbah dulu dengan Tuhan, yang memberikan kau kemampuan dan pengurapan untuk melayani pekerjaan. Amin. Penting ya. Jangan saudara-saudara gagah-gagahan ya. Oh, setiap melayani, setiap khotbah, setiap main musik tanpa seperti Yesus berdoa, Tuhan, aku mau melayani ribuan orang. Bapa, aku mau melayani ribuan orang. Rakyat Tuhan. Dia sudah membangun mesbah. Tapi bagaimana anak-anak Tuhan bangun pagi, lihat HP terus datang? Mau kemana kamu? Mau melayani Tuhan. Saudara perlu bertobat. Karena kita melayani dengan kekuatan kita sendiri, melayani dengan kekuatan daging, saudara. Maka yang sering akan kita bawa adalah api yang asing. Ya, haleluya. Ada seorang bapak, saya salut. Kamu melayani Tuhan, tapi gak pernah berdoa. Kamu harus terapkan dulu doamu dengan Tuhan, baru kamu melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Dia tahu. Kamu punya HP, kekuatan HP itu di mana? Ketika baterainya cas. Ya. Kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Amin. Saudara, saya kalau berdiri di sini saya berdoa, satu hari saya sudah berdoa, Tuhan minggu depan aku mau berkhotbah. Tuhan tolong, Tuhan merapi apa yang harus disampaikan. Mampukan Tuhan, lindungi daripada yang jahat. Karena sering hamba Tuhan kalau berkhotbah di depan mimbar ini, saudara bisa ada dukun yang datang. Dipikir jemaat, ternyata dukun. Ternyata dia diam-diam dia mau nembak hamba Tuhan. Ya, ada kesaksian beberapa hamba Tuhan bagaimana dia berkhotbah, dukun datang mau nyantet, ya, mau menyerang. Ternyata karena hamba Tuhan ini sudah membangun mesbah lebih dulu dengan Tuhan, urapan Tuhan ada pada dia, dan justru dukun itu yang akhirnya bertobat. Haleluya. Dahsyat, saudara. Ya, jadi pelayan musik, pelayan apapun, baik multimedia, pastikan engkau cas dulu dengan Bapamu. Amin. Jangan kau andalkan kekuatanmu sendiri. Ya, supaya apa? Supaya kita dilindungi dari segala yang jahat. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus
Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Bapa sudah memberikan putra yang tunggal di dalam kami Yesus untuk mati di atas kayu salib menebus kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami, memberkati hidup kami sampai selama-lamanya. Bukan karena biasa kita tinggikan, ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita terima dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan kita ini. Terima kasih. Betapa Tuhan itu baik. Ketika Dia rela untuk disalib atas keberdosa kita. Terima kasih. Sudah selayaknya dalam setiap ibadah yang kita bersyukur, kita mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Darahnya sudah dicurahkan. Bukankah cawan yang semakin kita tinggikan yang berisi anggur, yang di atasnya kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini benar-benar merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita terima dalam nama Yesus. Mari kita siapkan saudara. Tuhan dalam surga, kami bersyukur Tuhan segala kemuliaan-Mu, segala kasih-Mu Tuhan yang kita sebentar kita Tuhan kami akan memberikan tampunan Tuhan, kami percaya Kau melihat hati kami Tuhan bisa ketinggian dari kami takut. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati untuk persembahan pembangunan untuk kelas generasi Bapak ini dan juga untuk persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan kuduskan Tuhan, haleluya, amin. Kami